Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Berikut adalah poin-poin materi yang akan kita bahas. Pertama, latar belakang Sumpah Pemuda. Kedua, lahirnya Sumpah Pemuda. Baik, langsung saja kita mulai. Latar belakang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan puncak kesadaran para pemuda sebagai bagian dari bangsa setelah beratus-ratus tahun lamanya terjajah. Sebelumnya, politik divide et impera atau politik pemecah belah dan menguasai telah memperkuat posisi Belanda dan memperparah kondisi bangsa Indonesia. Tidak heran jika muncul banyak perlawanan di berbagai daerah terhadap penjajah. Namun sayangnya, perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh tokoh-tokoh daerah, seperti misalnya Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan tokoh-tokoh yang lainnya mudah dipatahkan oleh Belanda. Melihat kesengsaraan bangsa Indonesia yang semakin parah, tidak sedikit ada dari kalangan elit Belanda yang bersimpati. Mereka misalnya adalah Douwe Dekker, Baron van Hove, dan Mr. Theodore van de Venter. Mereka menyuarakan politik balas budi atau politik etis kepada bangsa Indonesia melalui 3 gerakan, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi pengairan, dan migrasi perpindahan penduduk. Akibat dari politik etis ini, banyak warga bangsa Indonesia yang mengenal dunia pendidikan dan bangku sekolah. Dari situlah kemudian lahir kaum terpelajar dan terdidik yang kemudian disebut sebagai kaum cerdik cendekia. Kalangan ini lalu bergerak di bidang pers, birokrat, hukum, dan politik hingga mampu melahirkan kesadaran berbangsa. Peristiwa itu ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo, tanggal 20 Mei tahun 1908, merupakan kesadaran bangsa Indonesia untuk mengubah bentuk dan strategi perlawanan menghadapi penjajah Belanda. Setelah muncul golongan terpelajar, bangsa Indonesia mulai mengenal perlawanan lewat jalur organisasi dan diplomasi, tidak hanya lewat senjata. Golongan terpelajar menjadi ujung tombak dari perlawanan yang perlahan-lahan membuahkan hasil, yaitu munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Baik, itu latar belakang historis Sumpah Pemuda. Sudah mendapat poinnya? Kalian bisa membuat kesimpulan sendiri, dan kesimpulan yang kalian buat dapat kalian tulis atau ketikkan di kolom komentar. Baik, sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya golongan terpelajar di Indonesia menjadikan penjajah Belanda kerepotan. Kalangan golongan terpelajar yang kebanyakan terdiri atas pemuda dari berbagai macam suku dan daerah itu menunjukkan kesadaran kebangsaan yang semakin jelas. Akhirnya, mereka berusaha menyatukan diri dengan mengadakan pertemuan. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Jakarta, para pemuda melakukan pertemuan itu, yang kemudian kita kenal sebagai Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda yang pertama dipimpin oleh Muhammad Tabrani dan dihadiri tokoh-tokoh organisasi pemuda dari Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, dan pemuda kaum Betawi. Kongres Pemuda yang pertama melahirkan kesadaran pemuda untuk membentuk suatu badan yang dapat membina organisasi pemuda yang bersifat nasional dan memajukan paham persatuan dan kebangsaan. Dari Kongres Pemuda yang pertama lahir kesepakatan, salah satunya yaitu untuk mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda yang pertama menginspirasi terbentuknya organisasi pemuda tunggal yang mewadahi semua organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Alhasil, terbentuklah Pemuda Indonesia atau PI dan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Berbagai organisasi yang dimotori oleh PPPI
membentuk Panitia Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI. Panitia itu kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda II tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda yang kedua ini diselenggarakan organisasi-organisasi pemuda Indonesia, yaitu Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Jong Islamiten Bon, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Selain dari organisasi pemuda, Kongres Pemuda II juga dihadiri oleh partai politik yang ada pada waktu itu, seperti PNI, PSI, dan Budi Utomo. Proses jalannya Kongres Pemuda II banyak diwarnai pidato dari berbagai tokoh pemuda yang menyuarakan terbentuknya persatuan Indonesia. Setelah berjalan 2 hari, dengan mempertimbangkan berbagai pandangan para tokoh, akhirnya Kongres Pemuda II menyepakati lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan pernyataan lahirnya bangsa dan kebangsaan Indonesia yang diikrarkan dalam sidang pleno ketiga Kongres Pemuda Indonesia yang kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Isi dari Sumpah Pemuda itu adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Selain itu, Kongres Pemuda kedua juga menunjukkan kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa itu dalam bentuk lambang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lambang warna yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih. Kedua, lambang suara yang ditandai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Ketiga, lambang lukisan berupa lencana Garuda terbang. Baik, sementara itu dulu materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Salam belajar.